untuk yang pertama, saya akan share tentang uh, Google Meet ya. Google Meet adalah salah satu bagian dari Google Workspace for Education. Jadi banyak sekali fitur-fitur canggih dari Google. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkomunikasi. Jadi jangan dikira ketika kita menggunakan kalau meeting kan Google Meet memang jelas-jelas ya, saling bertatapan dan saling berbicara, bisa chat. Tapi kita dengan Docs juga, dengan slide juga, dengan spreadsheet itu kita bisa berkomunikasi dengan siswa ya. Seperti apa nanti kita lihat. Nah ini teman-teman saya akan berbagi bagaimana caranya menggunakan Meet. Kita masuk ke Google, masuk dulu ke Google, kemudian ke Chrome gitu ya, ke web browser. Nanti boleh di Google Apps di sini, boleh di Google Apps. Kemudian di sini ada Meet, gambar Meet, atau teman-teman bisa masuk lewat ini meet.google.com, meet.google.com, di enter. Sekali lagi boleh juga masuk lewat Google Apps ini ya, namanya Google Aplikasi. Nah yang gambar ini ya Bu Tet ya. Ya betul. Oke. Nah teman-teman ketika kita masuk ke Google Meet, nah berandanya itu ada rapat baru, ada masukkan kode atau judul. Kalau masukkan kode atau judul ini tinggal memasukkan kode yang misalnya kita mau join meeting nih, masukkan saja ke sini kode meetingnya. Terus sekarang kalau mau membuat rapat, kita klik rapat baru di sini, klik, kemudian ada 3 pilihannya, ada buat rapat untuk nanti. Ini, nah kayak Pak Hilman, misalkan Pak Hilman buat kemarin, dia ngekliknya yang ini, lalu di copy, kopikan, kemudian bagikan ke WhatsApp atau SMS atau Google Group, begitu atau Telegram. Nah ini. Betul. Yang pertama, ya. Yang kedua, nah kita nanti mulai rapat instan. Ini menggunakan yang ini. Terus yang ketiga, kita juga bisa menjadwalkan meeting melalui Google Calendar. Diklik saja, klik Google Calendar. Kalau misalkan ini nanti ya, Teh Teti, kalau misalkan saya mau membuat jadwal meeting minggu depan, tapi takutnya saya lupa, jadi saya akan mencantumkannya di Google Calendar. Mau kapan rapatnya? Ini tambahkan judul dulu, misalkan persiapan belajar untuk kelas apa ya, nanti aja kita lihat jadwalnya. Tapi kalau misalkan ingin langsung ada kelasnya di sini, itu kita harus membuat classroom dulu, atau kita harus membuat nama dari kalender kita. Jadi kalau ketika kita membuat Google Classroom, 91, 92, 93 terus gitu. Itu secara otomatis kelas tersebut nanti langsung terhubung dengan Google Calendar. Nah ini seperti 82 terus ini terhubung dengan Google Calendar. Karena tadi seperti misalkan kita membuat tugas kan suka ada due date-nya ya. Berapa, berakhirnya jam berapa. Nah itu langsung terhubung dengan Google Calendar. Nah, kemudian kita tentukan kapan waktunya persiapan belajar meeting, persiapan belajar ini. Misalkan kita tentukan tanggal 26 misalkan ya. Senin. Kemudian jam berapa meetingnya sama siswa? Jam 8. Jam 8 pagi berarti 8 AM ya. Klik. Sampai jam berapa? Meeting mah jangan lama-lama. 30 menit juga boleh, berarti 9:30 gitu ya. Klik yang ini. Setengah jam ini mah, setengah jam, berarti 8:30 ya, atau 8:45 boleh. Sebentar Bu Dian, kalau tadi ada kalender, apa artinya kita harus memasukkan dulu siswanya ke situ? Tidak? Tidak usah. Tidak usah di sini, tapi si kalender ini adanya, jadi ketika kita membuat kelas di Classroom, nah 81 misalkan. Secara otomatis kelas tersebut ada di daftaran kalender kita. Oh iya. Di pertemuan-pertemuan misalnya kita buat tugas itu ada kalendernya, jadwalnya di kalender kita. Otomatis itu mah. Iya. Nah, apakah pertemuan ini mau sepanjang hari? Berarti jamnya jangan diisi gitu ya. Iya betul. Apakah berulang atau tidak berulang?
Nah, berulangnya apa harian, mingguan, hari Senin saja gitu ya. Bulanan, misalkan bulanan pertemuannya ini mah pengawasan Bang Intan ya. Pada Senin keempat gitu ya. Atau kita sesuaikan. Kelasnya misalkan 1 kali setiap 1 minggu. Hari apa? Hari Senin kah belajarnya? Hari Selasa kah? Jadi setiap jam 8 sampai 8.30 itu misalkan kelas 81 belajar. Maka secara otomatis akan ada pengingat. Dari mana pengingatnya? Nih, ya. Ini kode meetingnya ya. Kalau misalkan mau dibagikan ke siswa, ini tinggal dikopikan, bagikan ke siswa. Nah ini ya, yang ini. Kemudian lokasinya mau ditambahkan, nggak usah lah, dah kita mah tidak ini ya, di masing-masing, di rumah masing-masing. Nah ini notifikasinya, apakah akan ada notifikasi 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, nanti akan bunyi HP kita kalau di setting ya. Bunyi gitu, bunyi. Nah, nanti kayak alarm ya. Iya. Nanti oh iya meeting. Atau notifikasinya ini pakai email. Maka kalau pakai email, klik tambah notifikasi. Di sini klik yang ininya di 3 ke bawahnya, terus tambahkan email. Lalu, nah di sini misalkan nanti secara otomatis link yang ini ada di email. Email siapa? Email siswa. Gimana caranya memasukkan siswa itu ke sini? Tamu, undang tamu di sini. Masukkan emailnya. Kalau misalkan Bapak Ibu kalau di WhatsApp nggak bisa dimasukkan ke sini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kan sudah tergabung dalam Google Group katanya ya, ada Google Group nggak di SMP 4? Iya, pasti paling masih WA grup gitu sih, Bu Dian. Nah, sekarang yang lebih efektif itu pakai Google Group. Kenapa? Karena begini Teh Teti, 1.000 orang bisa 1 email. Jadi kalau kita memberikan ini pengumuman kayak gini nih, 1 kali kirim dalam 1 menit udah semua 1.000-1.000-nya udah kekirim. Baca ya. Jadi kalau membuat Google Group itu otomatis Google memberikan 1 email untuk keseluruhan anggota yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita memberikan pengumuman, memberikan apa itu langsung. Google Group. Kelebihan lainnya kalau Google Group itu dia kalau WhatsApp kan ketika kita masuk baru kita tahu kan pengumumannya apa saja saat kita masuk kan. Iya, betul. Yang awal-awal nggak tahu kan. Nah, betul. kalau Google Group dari awal sampai akhir itu ada. Oh, iya. Terus ketika kita memberi gambar, memberi video, itu ketika diklik itu tidak langsung masuk ke HP kita. Tapi di situ karena disimpan di awan, kecuali kalau WhatsApp ya. WhatsApp kan begitu diklik muter masuk deh ke data kita. Iya, ke galeri ya. Oke. Nah, itu jadi kalau mau diundang mangga, misalkan di sini saya undang Pak Hilman misalkan ya. Iya. Klik Pak Hilman. Masukkan lagi siapa, terus masukkan siapa terus yang banyak. Nah, kalau yang mau yang cepat ya tadi satu email, masukkan email yang Google Group itu, masukkan ke sini semuanya. Walaupun 1.000 nanti dia dapat undangan. Dalam waktu yang singkat, tidak harus satu-satu kita masukkan 1.000. Jadi kalau Google Group itu kita seolah-olah daftar dulu gitu Teh Dian di situ Teh. Enggak, dimasukkan oleh bisa dikasih link langsung masuk. Iya. Ya, atau dimasukkan sama pengelola. Jadi misalkan ada kita punya daftaran nih belajar.id siswa nih. Betul. Satu kelas kan 40. Kita tinggal copy saja. Ke Google Group. Oh iya. Gitu. Bisa pakai notifikasi nama sendiri ya. Maksudnya nama kita apa gitu di situ bisa ya? Atau enggak? Di mananya? Kan kalau misalkan kalau grup WA mah ada namanya khusus ya. Kalau di Google Group bisa nggak? Atau memang bisa? Cuma belakangnya domainnya itu dari Google.
Kalau namanya dari kita. Dari kita, iya. Namanya. Oke, terus yang selanjutnya notifikasi sudah ya. Jadi notifikasi bisa pakai langsung alarm tadi, bisa juga pakai email pemberitahuannya. Kemudian kita tambahkan ke sini nih, maksudnya apa sih? Nah, kelas yang mau kita atau kelompok yang mau kita berikan undangannya untuk meeting, silahkan pilih mau 81, 91, yang mana yang mau dipilih gitu. Sesuai dengan yang ada di kita. Iya. Ini warnanya mau dibedakan silakan. Ya. Oke, kemudian kalau mau ada yang dilampirkan, lampirkan silakan di sini. Iya. Lampirkannya dari mana? Dari yang di Drive yang baru saja kita buat, atau di My Drive, atau yang di Drive berbagi, atau yang Drive saya gitu ya, yang dibagikan kepada saya, Drive orang dibagikan kepada saya, atau dari laptop kita. Itu bisa dilampirkan di sini. Mau gambar, mau video, mau apapun bisa dilampirkan, link gitu ya. Iya. Kemudian baru kita undang tadi ya. Undang siapa saja yang mau masuk. Kemudian nanti ini si tamu ini dikasih akses apa? Apakah dia bisa mengundang orang lain kah? Atau dia bisa melihat daftar tamu kah? Atau dia juga bisa mengedit acara? Ini jangan 26 dong misalkan. Karena ini sama-sama host misalkan atau bekerja sama ya. Yang 26 ya tanggal ini kalau dikasih mengubah acara dia bisa mengubah semuanya. Aksesnya. Lalu kita simpan, klik simpan. Maka tersimpan nanti. Iya. Nah, itu untuk meeting apa kita tutup ya. Iya. Paling simpelnya seperti sekarang saja mungkin ya. Kita seolah mengundang anak, memberikan link, paling simpelnya seperti itu dulu. Ya, simpelnya yang ini. Nanti kalau anak ada lagi di classroom khusus. Nanti dilanjutkan ya. Iya, siap. Oke, ini cara masuknya sekarang kita masuk mulai rapat instan. Iya. Ya, yang langsung ya. Saya matikan dulu. Janganlah isi perlu WhatsApp. Oke. Oke, pertama kita ini akan bertemu dengan ini. Ada rapat Anda sudah siap katanya. Kalau kita menambahkan orang, berarti kita akan mengundang ya. Betul, undang, iya. Ketika kita menambahkan orang, walaupun misalkan orang tersebut domainnya Gmail atau akun pribadi, kalau kita undang, itu secara otomatis kita tidak usah mengadmit saat meeting. Kan kalau misalkan kita lagi jadi host, biasanya ketika ada masuk orang lain maka admit capek gitu ya. Betul. Lagi ngomong harus admit dulu. Nah, kalau orangnya ditambahkan, itu diundang, itu secara otomatis dia bisa masuk. Nah, ini link meetingnya, diklik di sini, bagikan ke WhatsApp boleh, ke Google Group boleh. Ini kode meetingnya. Iya. Bisa di copy atau yang ini aja yang lebih cepatnya. Kemudian teman-teman udah pada tahu kalau misalkan di sini ada beberapa tool gitu ya, yang ini mic ini tentu saja untuk kita berbicara. Kalau ditutup berarti kita pembicaraan kita tidak terdengar. Kemudian ada video, nah ini untuk memperlihatkan wajah kita. Jangan lupa dandan dulu. Lipstiknya kemana-mana gitu ya. Jangan lupa berkerudung kalau yang tidak berkerudung. Oke, kemudian kalau ditutup berarti gambar kita tidak ada profil kita saja. Kemudian nah ini yang membedakan antara akun pribadi dengan akun belajar.id adalah di sini. Ada raise hand. Kalau di akun pribadi tidak ada raise hand, tidak ada alat raise hand. Kemudian ada ini share screen. Nah, ini untuk men-share, diklik. Ada pilihan nih, apakah seluruh layar Anda, apakah untuk jendela atau tab. Nah, kalau seluruh layar Anda, itu kita bisa milih-milih gitu. Semua layar kelihatan. Kalau jendela, kita langsung pilih jendela mana. Ini jendela ya, jendela 1, jendela 2, jendela 3 gitu kan. Iya. Bagusnya sih enaknya seluruh aja. Seluruh layar. Nih, kalau misalkan jendela, kita klik.
Nah, keluarnya banyak jendela di sini, mau yang mana yang dipilih katanya gitu. Kalau misalnya seperti sekarang ini ada tampilan presentasi, terus ada kitanya muncul, pakai yang mana ini, Teh? yang ini kan kita pakai yang presentasi dan muncul. Oh. Ya, ini yang ini maksudnya? Iya, Yang betul. nah, ini tadi saya gunakan yang seluruh layar, yang ini seluruh Betul, layar, oh, iya. lalu bagikan. Terus kita tinggal milih-milih yang mana yang mau kita tampilkan. Oh iya, ada pilihannya. Oke, kemudian yang ini ya, ini yang paling penting sih, the power of Jimmy itu di sini. Ini. Nah, ini ada Jamboard. Yeah. Tulis virtual, mungkin teman-teman sudah sering menggunakannya. Jadi karena kita maya begitu, diklik saja di Jamboardnya, kemudian kita mulai papan tulis baru. Sini. Iya. Nah, ini untuk menggantikan papan tulis biasa begitu. Nah, ini Jamboard. Nah, penampilannya seperti ini. Belum muncul. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang berbasis cloud, ya kita harus sabar dengan signal. Kadang-kadang ketika signalnya jelek, maka alat-alat ini nggak keluar nih. Komputer gitu kan loading. Oke, ini ada tetapkan latar belakang. Jadi backgroundnya mau apa? Iya. Ini zoomnya mau seperti apa? Apakah 25? Kalau 25 seperti ini kecil, kemudian 100 seperti ini, layarnya full gitu. Nah, terus ada ini, ada pena di sini. Pena, kita mau menggunakan pena, diklik. Penanya ini pena, ini spidol, yang ini stabilo, yang satu lagi kuas. Ini warnanya mau warna apa? Ini enaknya pakai itu Teh, pakai touch pen ya. Nah, iya. Lebih rapi. Kalau ditulis biasa kan kaku juga. Iya. Misalkan gini nih, saya pakai pena, terus coba tarik. Nah, ini pakai pena. Terus saya pakai spidol warna merah, pakai spidol. Terus tarik. Ya. Nah, ini yang contoh misalkan. Nah, ini misalkan 4 pada larang. Tuh, kalau misalkan tradisional kan nggak bagus gitu. Iya. Apa touchnya tinggal nulis aja kan, kayak kita nulis biasa. Iya. Nah, ini untuk fitur daripada pena. Kemudian ada penghapus ini. Klik. Kalau kita ini salah nih, hapus aja. Iya. Ini salah, hapus aja. Tapi ini mah hapusnya satu-satu pegal. Gimana kalau semuanya? Nah, iya. Hapus. Hapus frame, tereh. Yang panah ini adalah digunakan jika ini sudah ada isinya, baru panah untuk menunjuk ya. Kemudian ini ada sticky note. Sticky note itu semacam pengingat begitu ya, memberitahukan sesuatu. Misalkan ketika kita dalam sesi tanya jawab dengan siswa, nah ini kolaborasinya di sini. Misalkan anak-anakku silakan buat satu pertanyaan dengan menggunakan sticky note. Sticky note di sini. Iya. Oke. Nah, ini misalkan saya warnanya pink. Warna pink, simpan. Nah, seperti ini. Di belakang ini adanya. Nah, kalau mau diperbesar silakan. Kalau mau edit warnanya boleh. Nggak mau pink, terlalu kewanitaan misalkan. Iya. Nah, nanti bagaimana caranya berkolaborasi dengan siswa? Kita bagikan linknya. Kan ini disuruh anak-anak supaya membuat pertanyaan di sini pakai sticky note kan? Iya. Kita bagikan, kemudian nah di sini mau dibagikan ke siapa? Mau bagikannya ke siapa? Emailnya masukin kalau per orang. Lalu ini aksesnya bagaimana? Apakah yang kita bagikan itu hanya untuk yang memiliki domain yang sama, itu belajar.id, atau boleh nggak sih yang lain? Silahkan di sini pilih siapa saja yang memiliki link atau dibatasi oleh orang-orang yang kita kasih tadi, yang kita kasih email.
yang kita undang emailnya. Misalkan biar enak gitu ya. Kalau ada siswa yang tidak menggunakan akun belajar, siapa saja yang memiliki link. Lalu siapa saja yang memiliki link ini melihat saja, atau dia bisa mengedit. Bisa mengedit. Jadi kalau bisa mengedit, dia bisa memasukkan pertanyaannya ke situ. Pertanyaan ke sini, siswanya. Ya. Kemudian yang lain adalah kita bisa memasukkan gambar. Klik gambar yang pinggir tadi. Gambarnya mau dari mana nih? Dari laptop kita. Kalau dari laptop kita ini dari di-upload. Kemudian ini pakai link. Link dari mana? Misalkan gambarnya dari link di blog. Atau dari kamera kita lagi gini, lalu kita foto pakai kamera laptop. Kemudian ini boleh dari Google, nyari penelusuran dari Google. Mau nyari apa? Mau nyari es kelapa muda. Nah, ini ekonomi kreatif gitu ya. Enter. Nyari nih, mau yang mana es kelapa mudanya? Mau aja. Haus ya. Di sini. Aduh, mau lo kan terusan cuy gitu. Cair virtual. Oke, kita udah keluar belum? Belum. Balik lagi. Oke, kelapa muda. Klik sisipkan. Bapak Ibu ini terhubung dengan Nah, udah di bawah udah iya, tadi udah. Oh iya, nggak kelihatan tadi, Bang. Ini hapus ya, hapus satu. Oke. Nah, itu cara untuk memasukkan gambar. Terus kita misalkan guru matematika, anak-anak, bentuk lingkaran itu seperti ini ya, misal ya. Iya. Tadi kan matematik klik misal. Atau mau memasukkan rumus itu pakai gambar aja kalau dijelaskan. Terus atau pakai touchpen itu, kalau pakai touchpen kan dia bisa nulis langsung. Gitu. Iya. Warnanya seperti apa? Warnanya pink. Dulu warnanya pink. Nah, iya. Terus kok yang lainnya boleh kotak-kotak dan sebagainya ya? Iya, ada pilihan ya. Oke. Kemudian kita memasukkan teks. Caranya klik yang ini nih, kotak teks. Kotak teks ya. Klik. Kemudian kita tarik, misalkan SMPN 4 ada larang. Iya. Oke, kita klik, tarik ke sini. Nah, seperti ini. Mau diedit, misalkan klik yang titik 3-nya, edit. Mau dikasih warna, klik yang hurufnya, kasih warna hijau misalkan. Kemudian terus teksnya mau diperbesar, wow, kegedean, seperti itu. Jadi bisa diotak-atik deh. Yes. Terus misalkan ini udah beres nih, kita menerangkan. Selanjutnya ke papan tulis selanjutnya kita bisa pakai ini. Klik ini, tuh kosong lagi, buat ini. Klik. Semua yang diterangkan di Jamboard itu disimpan di Drive. Jadi ada, misalkan ibu saya nggak hadir tadi, bisa nggak Bu yang diterangkan ibu saya mau lihat? Iya. Kan ini bagikan Jamboardnya. Nanti siswa Oke, untuk Jamboard itu kemudian di sini ya, di titik 3 ini. Nah, adanya di sini. Kemudian berikutnya untuk rapat, karena saya ini bukan host, ini rapatnya diklik di sini. Ini sudah di itu belum ya? Rapat sudah direkam belum? Udah ada ya Pak Hilman ya? Nah, ini untuk rekam rapat ya. Klik rekam rapat. Nanti hasil rekamannya itu akan ada di Drive. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di Google itu disimpannya di gudang, namanya Drive. Ketika kita ingin masuk ke Google, ingin berkenalan dengan Google, maka pintu utamanya adalah Google Mail atau Gmail. Ya. Pintunya Gmail, kemudian gudangnya ada di Drive. Di Drive, ya. Kemudian bagaimana sih cara mengubah tata letak dari layar gitu ya? Layar ini ada di sini, klik tata letak.
kalau otomatis di sini kita klik otomatis, maka ada yang kecil-kecil, terus ada yang ngomong ini besar, yang ngomong besar layarnya. Nah itu otomatis. Ya. Jadi ketika yang terbuka mic-nya, kemudian dia berbicara, maka dia otomatis terbuka. Otomatis, iya. Nggak gedean. Jadi kalau bersusun ini kotak-kotak gitu ya. Iya. Bersusun. Nah ini jumlah yang ada di layar, kalau tidak menggunakan add-on atau penambah, pengayak, 50 orang teh. Oh. Layar teh di sini. Iya. Bu Dian bisa nggak banyak jadi 100, 200? Iya. Bisa pakai add-on lagi, ada add-on untuk iya. menambah di layarnya ya. Terus ada sorotan. Sorotan itu hanya menyorot pada pembicara saja, misalkan satu orang. Iya. Ada sidebar. Kalau sidebar itu di pinggirnya ada beberapa orang, kemudian yang besarnya satu. Iya. Itu tata letak. Kemudian layar penuh ya tersorot satu orang saja. Layarnya full, tidak ada cat, tidak ada Jamboard gitu ya, keterangan apapun. Jadi full betul-betul wajah yang ngomong. Ini yang berbahagia bagi guru bahasa Inggris, guru Jerman, guru Spanyol, karena ketika berbicara ada subtitle di bawahnya. Kita klik yang ini teks. Nah yang ini. Dengan Portugis. Cuma kita belum ada di Indonesia ya, mungkin kedepannya. Nah, jadi contoh kita mau menggunakan nih guru bahasa Inggris nih, mau ngajarin siswa. Tentu saja ini signal harus bagus dan suara kita harus benar ngomongnya. Tuh. Padahal saya ngomong bahasa Indonesia. That's what a guitar. Padahal bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia belum ada. Oh iya. Hello student, how are you? I want to introduce myself. Tuh. Gini, tapi kalau saya ngomong lagi, dia seenaknya aja ngomong apapun. Iya. Iya. Caranya ya seperti itu ya. Jadi berbahagia untuk guru bahasa Inggris. Kemudian bagaimana cara menghentikannya? Ya kita balik lagi ke sini. Kemudian teksnya kita matikan, nonaktifkan, terapkan. Iya. Kemudian yang lainnya ada. Nah ini gunakan ponsel untuk audio. Misalkan laptop kita nggak bagus, pakai ini. Lalu kalau misalkan ada masalah nih di meeting kita, laporkan masalah, silakan curhat di sini. Nanti screenshot masalahnya apa? Screenshot. Lalu kirim, ya. Nanti dibaca oleh pengelola Meet. Kemudian laporkan penyalahgunaan, misalkan ada yang pornografi dia masuk segala macam. Nah ini laporkan ke sini. Nama lengkap yang melecehkan siapa? Jenis penyalahgunaannya apa? Apakah spam, apakah malware, misalkan memasukkan virus gitu ya? Atau konten pelecehan, konten seksual dan sebagainya di sini atau lainnya. Silakan diisi oleh teman-teman. Ini langsung terdata oleh Google ya. Uraikan masalahnya apa? Bisa dibaca maksimalnya. Itu laporan. Kemudian selain itu adalah pemecahan masalah. Barangkali teman-teman ketika menggunakan Meet nggak bisa nih gimana ya? Nah ini di sini dicari bantuannya. Ya. Ini ketahuan stabilitas jaringan dan sebagainya. Untuk bantuan kalau tidak tahu penggunaan di sini bantuan. Melakukan presentasi selama meeting gimana, mereka merapat video gimana, tinggal klik, tuh keluar dengan sendirinya. Tapi insya Allah lah Ima mudah ya, karena Google sudah mempermudah semuanya. Itu untuk titik 3, kemudian ada setting. Kalau setting di sini, nah ini menyeting audio. Kalau audio mana yang mau kita gunakan? Ini pilihannya. Apa di bawah aja yang sudah disediakan, kemudian ada video. Silakan resolusi tinggi atau otomatis. Kalau resolusi tinggi berarti gambarnya akan sangat jelas. Kalau misalkan nanti signalnya jelek, gunakan yang paling rendah, 360 aja. Kecuali kalau lagi tutorial, lagi aduh penting banget nih, maka gunakan resolusi tinggi. Iya. Ya, otomatis saja. Kemudian kontrol penyelenggara, ini host punya ini. Jadi ketika misalkan ketika kita mau memulai kelas,
ternyata siswa share screen-nya terus, share screen gitu kan. Iya. Nah, supaya tidak ini, matikan aja share screen. Iya. Lalu ada pesan-pesan yang tidak bermoral, pesan-pesan yang ujaran kebencian dan sebagainya, atau dimatikan. Nah ini. Kalau untuk pengaturan mikrofon, kalau tidak salah ada ya Teh ya? Ini di sini audio. Audio. Kita bisa ini. ngatur ya. Iya. Kan kalau anak-anak suka nggak kontrol ya. Kita sedang menyajikan materi, anak ngobrol terus. Kita bisa mematikan mikrofon mereka gitu. Gimana itu? Bisa semua, bisa. Oke, ini nanti ya, nanti. Gitu. Oh, belum ya? Oh, iya. Belum nyampe. Oke, saya matikan dulu ininya. Mengganggu banget. WhatsApp-nya. Bisa, mohon maaf. Maaf ya, mati dulu. Oke. Nah, ini yang tanda ini link tadi, link meeting, detail rapat gitu ya. Sama dengan tuh. Ini tinggal salin, bagikan ke WhatsApp. Oh iya, betul. Kemudian ini partisipan, karena saya sendiri, ini mengadakan meeting sendiri gitu. Ya, nah ini. Teh Teti, kalau semua bisukan yang ini. Berisik iya. Anak-anak bisukan semua. Betul. Iya. Kalau misalkan ini terbuka juga tidak apa-apa. Kalau misalkan siswanya memang nggak macam-macam. Tapi ketika ada siswa masuk ke sini, lalu nanti akan ada di layarnya itu akan ada di gambar dia, di wajah dia itu akan ada 3 pilihan. Satu pin, satu bisukan, satu lagi keluarkan. Di wajah anak-anak gitu ya. Nah, Pak Hilman juga sekarang bisa saja mengeluarkan saya. Ya, atau membisukan saya. Itu bisa saja gitu. Di meeting. Jadi bisukan untuk misalkan yang lain boleh terbuka tapi anak ini berisik banget gitu. Nah, iya. Klik saja yang bisukan di sini, bisukan. Dipin. Kalau misalkan ada anak-anak yang berbicara nih, dipin aja maka dia muncul wajahnya sendiri besar. Terus dibisukan yang tengah, kemudian kalau berisik banget ini anak nggak bisa diam, keluarkan saja. Ketika anak sudah dikeluarkan, maka dia tidak bisa masuk lagi pada link meeting yang sama. Semacam diblokir gitu. Iya. Betul. Itu tentu saja kita terapkan apabila situasinya mendesak. Betul. Karena siswanya susah diajak kompromi. Gitu. Tapi selama masih bisa nurut, jangan. Hindari. Ini untuk mengundang tambahkan orang. Ketika meeting misalkan, lupa saya mau mengundang guru pendamping misalkan, tinggal masukkan emailnya, tambahkan orang, masukkan emailnya. Siapa yang mau diundangnya? Iya. Kemudian kontrol penyelenggara tadi sudah ya, yang tadi. Kalau memang layarnya mau dimatikan, matikan. Kalau chatnya mau dimatikan, matikan saja. Kemudian peserta, ini melihat peserta siapa saja di sini. Iya. Oke. Kemudian untuk chat, fitur chat. Nah, ini fitur chat. Kita bisa chatting, apa kabar semuanya, misalkan. Apa kabar semuanya. Nah, ini fitur chat. Kemudian setelah itu, apakah semuanya kita izinkan untuk mengirim chat? Ya, ini centang. Kalau saya aja yang ngirim chat, saya aja yang ngomong nggak usah yang lain, maka ini jangan ditentang. Tidak diaktifkan, iya. Kemudian yang ini itu adalah alat-alat yang sudah aktivitas. Jadi aktivitas yang sudah tadi digunakan. Misalkan saya tadi mengeluarkan Jamboard, nah di sini. Maka yang ini yang keluar saya sudah meriwayat gitu ya. Terus saya sedang merekam misalkan. Kemudian yang ini sama kontrol penyelenggara yang tadi. Sama. Oke. Itu untuk Google Meet ya. Google Meet ya. Cukup untuk Google Meet. Oke. Saya keluar. Ini untuk keluar ya teman-teman. Klik. Lalu akhiri panggilan. Oke. Keluarkan. Saya share-nya dihentikan. Sampai sini Google Meet mau ada yang ditanyakan? Iya. Kita diskusi bareng-bareng gitu. Silakan.
Mangga. Bu Ari. Assalamualaikum. Masukkah? Sudah masuk, Bu. Ya. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, tadi kan ada apa di Jamboard ya? Itu gimana caranya untuk membagikan Jamboard kita ke siswa, Bu? Jadi klik yang mana gitu tadi? Perasaan belum belum jelas. Terima kasih. Oke, izin share screen lagi ya. Silakan ya, Bu. Tapi kita masuk lagi ke Meet. Oke, nah ini ke Google Apps saja langsung biar cepat. Meeting. Kemudian kita rapat baru tadi ya. Mulai rapat. Nah, tadi bagaimana caranya membagikan Jamboard, ya. Menghalangi. Nah, yang ini. Bagaimana caranya membagikan Jamboard? Nah ini Bu, bagikan. Bagikannya ke siapa? Tuliskan kalau mau langsung ya, misalkan Pak Hilman misalkan ya. Lalu Pak Hilmannya itu mau menjadi editor kah? Atau melihat saja? Editor berarti dia bisa mengedit yang ada di sini, yang ada di Jamboard. Jadi semacam host gitu ya, Bu ya? Ya, jadi kalau yang saya pahami berarti pada saat kita ini sebenarnya lagi on ya, anak-anak lagi aktif juga kan dari online juga ya. Jadi kita tuh selalu menjelaskan di depan. Tapi kalau tadi pertanyaan Bu Ari ingin dibagikan soalnya dalam bentuk rekaman mungkin Bu atau gimana tadi? Bang, maksudnya bagikan hasil Jamboard? Untuk siswa yang tidak ikut. Oh iya. Betul. Salah aku saya. Kan ada siswa yang tidak ikut. Yang meeting Bu. Siap, maaf. Mungkin lapar. Aduh, tes masih tuangin. Oke, saya keluar dulu ya. Udah sih, saya mah kalau sejam sekali suka lapar. Oke, nah ini di mana adanya? Adanya di Drive. Kita kalau masuk Drive. Iya. Ini nih Google Apps. Google Apps ada segitiga. Drive. Nah sini. Nah ini keluar yang tadi di yang Pak SMP 4 Padalarang kan? Ini ya. Ini tinggal bagikan aja yang ini. Oh itu udah otomatis ya Bu, tersave ya, otomatis ya. Otomatis. Kita tidak usah kontrol S, tidak usah riwuh men-save gitu ya. Karena secara otomatis Google men-save sendiri. Iya. Jadi hebat bukan? Jadi setiap yang kita sampaikan belum tentu dalam bentuk link ya, tapi ada bentuk file lain ya. Jadi konteksnya itu jadi kan kita yang banyak link gitu ya. Biasanya link, ini link. Jadi iya. Kanan bagikan, dapatkan link atau bagikan ke siapa? Bagikan ke siapa? Gitu ya. Kalau dapatkan link sama dengan yang ini kan, dapatkan. Bagikan link. Kalau ke WA di save aja ya. Biasa dikirim. Misalkan Ibu, saya kok nggak ini linknya nggak dapat, bisa dibuka misalkan. Lihat ininya, bagikan misalkan ya. Lihat aksesnya, apakah dia editor atau hanya melihat saja. Gitu. Jadi dilihat di sini. Buat sistem mungkin hanya melihat saja ya. Kok saya nggak bisa merubah? Oh berarti ini mengubah bukan merubah. Nah ini, berarti dia hanya sebagai melihat saja. Harusnya anak jadi editor juga. Seperti itu. Itu ya Bu Ari ya. Pokoknya yang kita lakukan di Google ada di sini semua di Drive.